Siapa di antara kita yang mengambil sesuatu di area gunung ini, sehingga gangguan kerap datang mengganggu perjalanan kita, ucap Bang Bulu. Semua orang, termasuk gua pun hanya bisa berdiam diri dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan sebelum kejadian teror ini. Saat itu, Mela pun mulai mencurigai gua, karena cuma Mela yang tahu sisi hidup gua. Jujur sama gua, apa yang udah lu lakuin? Gua nggak mau ya, hanya karena hal konyol dari lu, sampai-sampai kita berada di titik sejauh ini. Tanya Mela sambil memandang sinis ke arah gua. Gue pun cuma bisa diam, karena gue nggak tahu kesalahan dan larangan apa yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Gue ngambil apa sih Mel? Gerak-gerik gue kan lu yang ngawasin selama pendakian. Pantat gue aja lu lihat, yang jelas-jelas lu ngejogrok di belakang gue. Jawab gue sambil terus mengingat kembali apa yang udah gue lakuin. Yaudah. Gue di sini nggak mau menuduh kalian semua. Tapi gue pengen dari kita jujur. Dan gue pengen kalian sadar diri bahwa yang kalian lakuin itu salah. Apalagi sampai kalian ngambil sesuatu di gunung ini, ucap Bang Buluk dengan lugas. Gue pikir ini hanya tipu daya makhluk halus saja untuk menghalangi perjalanan gue bersama rombongan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana salah satu dari kita membuka obrolan serius. Iya bang, iya gue yang ngambil. Jadi semua teror yang kita alami sekarang itu ada hubungannya dengan pendakian kita 4 bulan yang lalu bang, jawab Tita dengan rasa menyesal dan air mata. Tita, lu kenapa sih? Emang apa yang lu ambil 4 bulan yang lalu? Tanya Mega sambil menangis. Dan semenjak pengakuan itu, semua cewek-cewek pada nangis. Gue cuma bisa diem doang, karena di sini gue nggak tahu kejadian apa yang udah mereka lakuin. Kesal, takut, dan kangen rumah semua bercampur aduk di pikiran gue. Nyesel ngikut pun udah gak ada gunanya. Gue udah masuk di tengah-tengah kejadian ini. Mau turun gak ada yang nganter. Mau gak mau gue harus tetap ngikut mereka. Oke, sekarang lu cerita pelan-pelan. Sebenarnya apa yang lu ambil 4 bulan yang lalu? Iya bang, jadi pendakian kita 4 bulan lalu, itu gue nemuin sisir logam yang berwarna keemas-emasan. Gue gak cerita ke kalian juga karena gue kagum dengan model dan keindahan sisir tersebut bang. Dan gue takut lu juga larang gue buat ngambil sisir itu. Tita pun bercerita dengan pelan, dengan perasaan bersalah. Saat itu, gue lah yang paling kesel di antara mereka. Mungkin posisi gue karena ingin menikmati keindahan puncak untuk pertama kalinya. Dan di sini gue cuma terkena getah perbuatan salah satu dari mereka yang membuat pendakian pertama gue gak sesuai ekspektasi. Emang ya, cewek itu kalau ngeliat emas pol bawaannya. Dipungut aja tuh, apalagi nemu gratisan. Ambil aja udah, meski gak ada surat-suratnya. Ya udah bang, santai bang. Kita naik bareng-bareng. Kita harus lewatin ini bareng-bareng juga, ucap Bang Tio mencoba menenangkan gua. Kalau perjalanan ini gua nggak disogok sama pacar gua dengan rokok 2 bungkus dan kopi 1 renceng, mungkin gua nggak bakal mau ikut. Oh, jadi lu mau ngikut karena rokok sama kopi gratisan gitu? Jawab Mela sedikit ngambek. Ya iyalah, kenapa? Mau mutusin hubungan di tengah-tengah mistis kayak gini, biar makin drama gitu. Ini udah terlalu drama banget buat gue. Maaf bang, sebelumnya saya perwakilan dari mereka. Maaf banget karena udah ngelibatin abang di situasi dan masalah yang udah tim saya lakuin. Mau gak mau kita harus lanjut bang. Bener apa kata Bang Tio. Bang Buluk pun mencoba memberi paham ke gua. Dan ketika menemui kata sepakat, akhirnya mereka kembali meyakinkan gua untuk lanjut apa nunggu di pos 3. Lu beneran mau ikut lanjut apa mau nunggu di sini? Apa mungkin lu mau turun sendirian? Tanya Mela kembali meyakinkan gua. Lu kira gue Tarsan apa? Yang bisa manggil gajah buat gue taikin turun? Terus ditemenin gorila gitu biar gue gak bete? Ini kisah horor bukan petualangan, Neng. Yaudah, berarti kita lanjut ya. Kemudian tenda pun kembali dibereskan. Dan setelah semuanya kembali siap, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan,
situasi masih tetap monoton dengan penampakan dan suara-suara gelak tawa dan tangisan. Tapi dari segi gangguan kali ini menyerang fisik langsung ke rombongan gua. Stop, oi. Kenapa, Bang? Badanku gatel-gatel nih. Gak tahu kenapa. Kalau emang gara-gara tumbuhan, mungkin kita semua pasti kena dampak dari gatalnya, ujar Bang Yoga dengan kebingungan. Sementara problem gatal belum beres, tiba-tiba Tita merasa mual dan lemas, yang mana menghambat kembali perjalanan. Bang, kok gue lemes banget ya? Mungkin efek dari situasi tadi kali. Ya udah, jangan pada lepas bacaan ayat kursinya ya. Karena situasi makin sulit, akhirnya Bang Buluk sebagai leader harus memutar otak serta pengalamannya dengan dalih perubahan posisi, di mana gue ditempatkan paling belakang atau sweeper. Bang, mau gak posisi abang sekarang di belakang? Enggak deh bang, gue gak berani. Mending di belakang gue Mela aja deh. Walaupun cerewet, seenggaknya dia gak seserem nenek-nenek tadi. Yoga kan mama Tita bang, dan gak mungkin Tio juga harus gue tempatin terus di belakang. Gue gak mau Tio makin parah nantinya. Dan terjadi lagi. Mau gak mau, gue harus tukar posisi dengan Bang Tio, karena keselamatan harus tetap kita prioritaskan. Oke, gue di belakang, tapi gue pengen badan gue diikat ya dengan orang yang depan gue. Ya udah, gue ambil tali dulu di keril. Badan gue pun diikat dengan orang yang berada di depan gue. Ya, dia adalah Mela. Apaan sih pakai acara diikat segala? Lagian jarak kita kan gak berjauhan banget. Gue takut ada yang narik gue doang. Sedangkan posisi gue terlalu tragis, dimana gak ada orang lagi selain gue di belakang. Mela pun mulai luluh. Mungkin antara lebay dan takut kehilangan gue kali ya. Dan setelahnya, perjalanan pun mulai kami lanjutkan. Bisikan demi bisikan sering terdengar di telinga, dan gue auto menjadi islami dengan mengingat kembali bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Man, tarik talinya man. Suara tersebut kerap kali menghantui pendengaran gue selama perjalanan. Tapi gue berusaha fokus dengan memandang pantat Neng Mela, karena adrenalin berbagai macam bentuk caranya. Dan singkatnya, kami semua pun tiba di pos akhir. Dan saat itu Bang Buluk mulai menanyakan benda berawal tersebut ditemukannya kepada Tita. Kira-kira 4 bulan lalu lu nemuin sisir itu di mana? Bentar bang, kalau lewat pemimpian, gue harus meletakkan sisir itu dekat sebuah batu besar, jawab Tita sembari mencari lokasi yang dimaksud. Ini kan batu banyak banget Tit. Coba lu ingat-ingat lagi lokasi batu tersebut. Namun sementara, tiba-tiba saja kabut tebal menyelimuti gua dan tim, dan suara cekikikan dengan nada nenek-nenek mulai terdengar mendekati. Lalu muncullah makhluk tersebut yang sedang duduk di atas sebuah batu dengan kepala menempel ke lutut dan rambut terurai menutupi wajahnya. Sini, dengan melambaikan tangan ke arah Tita. Bawa sini cu. Saat itu gue berharap ini adalah mimpi atau halusinasi. Namun rasa takut berada pada puncaknya. Gue saat itu rasanya pengen pulang. Gue kangen banget ocehan emak gue. Meski ocehan emak gue serem, tapi situasi ini menjadi yang paling seram. Kemudian Tita pun mulai menghampiri nenek tersebut, yang sesekali ia memejamkan matanya. Dalam sisi lain, gue ngerasa kepala gue segede gaban. Gue gak sanggup kalau ngelihat Tita kenapa-napa nantinya. Dan seketika Tita pun pingsan saat berada di bawah batu nenek itu berada. Semua pun panik antara takut dan khawatir dengan keadaan si Tita. Tapi bagaikan orang yang berada di atas roli, nenek itu mulai menjauhi kami semua dengan cekikikan khasnya. Dan sontak seketika semua berlari menghampiri Tita. Gue yang masih berat untuk melangkah sampai-sampai terseret akibat tali yang terikat antara gue dan Mela. Setelah beberapa saat, Tita pun tak kunjung sadar. Tita terlalu larut dari pingsannya. Segala cara kami lakukan untuk menyadarkan kembali Tita, namun ia pun tak kunjung sadar. Malam terasa panjang. Pagi yang diharap tak kunjung jua datang.
Perut serta mata seolah mengajak kami semua untuk ngecamp di pos akhir ini. Wahai puncak, tunggu kami. Maaf kami agak terlambat. Bukan mengkhianati, tapi tujuan kami berubah karena alasan kemanusiaan lebih kami prioritaskan. Mungkin kita ngecamp di sini aja ya, sambil menunggu Tita sadar. Ya udah bang, lagian waktu juga akan menjelang pagi. Kini semua kembali bertugas dengan basicnya masing-masing. Berhubung gue gak punya basic memasak ataupun memasang tenda, jadi gue kembali mencari ranting pohon yang kering. Seperti biasa momen berhenti, gue jadiin buat udut. Saat itu rokok sudah kembali normal, sudah mengeluarkan kembali asap-asap serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Jadi selama pos 2 sampai di titik ini, rokok gue baru bisa berfungsi layaknya sebuah rokok. Dan setelah gue mendapatkan ranting kayu, gue berharap bisa tidur nyenyak di subuh ini. Namun, penampakan mulai kembali hadir, yang menandakan bahwa mereka masih stay and stuck. Udah mau subuh, masih aja pamer diri, ucap gue dengan santai. Ya udah bang, selama mereka masih mengawasi kita, mending dibawa cuek aja. Mungkin kehadiran gue mulai diterima di tim ini. Suguhan kopi sudah tersedia, dibuat dengan sepenuh hati Neng Mela. Kopinya nih, kalau mau tidur ya udah tidur aja. Kalau nasi sudah masak, nanti gue bangunin deh. Perhatian yang sangat plus-plus deh dari Neng Mela. Jangan elu deh Mel yang bangunin, mending yang lain aja deh. Kalau lu yang bangunin, gue tidur sendiri. Nanti yang bangunin suka berdua. Iya, kehadiran gue di sini mampu mencairkan suasana. Nampak Bang Buluk selalu pasang muka serius, kini bisa cair dengan senyum-senyum terpendamnya. Apaan sih? Suka ngasal kalau ngomong, jawab Mela dengan malu. Nyanyian satwa liar mulai terdengar kembali. Harta yang dibawa tak berguna lantaran gak ada Alfamart di sini. Batang kayu lapuk menjadi sandaran, mengalahkan nyamannya kasur Inoa di rumah. Teman-teman yang baru gua kenal serasa telah mendarah daging. Mereka seakan berperan layaknya keluarga. Makanan siap untuk disantap. Mela dengan lembutnya membangunkan gua. Bangun, udah mateng nih. Mau makan gak? Iya bentaran, baru juga tidur. Ada sambal goreng nih, yakin mau bentar doang. Dan segeralah gua bangun dari dinginnya pagi itu. Selepas sarapan, dengan menu ala chef emperan, kita pun larut dengan hidangan. Sesekali gua memandang Tita yang masih larut dari pingsannya. Sementara matahari mulai menyinari. Kita lanjut naik apa turun nih? Kita nunggu Tita sadar aja ya. Sebaiknya kita stop sampai sini. Yaudah deh, sebaiknya kita turun aja, jawab Mela dan Mega dengan kompak. Tidak bisa berharap buat gue sampai di puncak. Pendakian pertama ini dengan luas hati gue terima. Nggak apa-apa kan kalau pendakian kali ini sampai sini? Iya nggak apa-apa, segini juga udah cukup kok buat pendakian pertama gue. Bukan dah cukup tapi terlalu horor. Next kita mendaki lagi bang, ajak Bang Buluk. Boleh, tapi gue berharap semua lepas dari masalah ya. Siang pun terlalu cepat berlalu, dan malam terlalu lamban untuk dilewati. Tepat pukul 3 sore, nampak Tita mulai sadar perlahan dari pingsannya. Bang, minta air minumnya. Lu gak apa-apa kan? Tanya Mela dengan cemas. Enggak kok Mel, gue cuma sedikit lemes doang. Kondisi Tita membuat pendakian turun kembali ke trek malam. Amsyong deh, kejadian semalam aja belum move on. Harus turun kembali dengan trek malam lagi. Pikiran gue mulai pesimis. Kita berharap nemu teman turun ya Bang Buluk malam ini, ujar Tio dengan muka bengkaknya. Semoga aja malam ini kita bisa bareng turun dengan pendaki lain. Kemudian waktu pun menjelang maghrib, dan kondisi Tita saat itu perlahan pulih. Cuma sedikit lemas dan butuh papahan dari yang lainnya. Kalau kayak gitu kondisinya, berarti perjalanan turun kali ini gue kembali di belakang, dimana Bang Tio masih lebam di sekujur tubuhnya. Dan perasaan hati mulai gak enak. Sekelebat bayangan silih berganti melewati kami semua. Sepertinya bakalan lebih parah dari pendakian naik kemarin, pikir gue dalam hati. Setelah selesai packing dan packaging, semua pun bersiap untuk melakukan perjalanan turun. Bismillah, injak bumi 3 kali.
gue lakuin pada saat itu. Lu ngapain, Man? Gue lagi ritual. Gue dapet ritual ini dari ngkong gue. Walaupun gue gak tahu ini fungsinya buat apa, tapi orang-orang dulu suka ada patennya. Ya siapa tahu patennya lu makin kecantol gue. Jawab gue menggoda. Lu pengen gue lebih kecantol? Makanya kerja, jangan tidur doangan. Jawab Mela dengan sinisnya. Hei, pasangan sejoli mau lanjut gak nih? Masih aja pada ribut. Bang Buluk menengahi. Seperti biasa, gue ikat lagi badan gue dengan keril Mela yang berada di depan gue. Sambil udut perjalanan pun kita tempuh. Dan selama perjalanan, memang tidak ada penampakan yang begitu jelas. Hanya sekelebat bayangan terasa mengikuti. Tapi tiba-tiba, pundak gue berasa ada yang megang. Anyes, dingin banget tangannya. Mel, ucap gue sambil bergidik. Apa sih? Jawab Mela dengan cueknya. Gue yang saat itu gak berani menoleh ke arah pundak, cuma bisa pasrah menikmati sentuhan dingin tangan tersebut. Dan setelah tangan, kini hembusan nafas serasa menyentuh telinga dan juga berbisik. Ambil janin itu. Bisikan itu membuat gue bertanya-tanya, janin apa yang dimaksud makhluk tersebut? Rasa takut antara makhluk halus dan kehamilan. Kehamilan siapa tapinya? Mel. Dengan penasaran gue memanggil Mela. Apaan sih? Bawel banget lu di belakang. Lu mual gak, Mel? Semisal pusing? Iya, gue mual lihat lu. Sampai gue pengen makan lu. Serius, Mel? Emang kenapa sih? Jawab Mela sambil menoleh ke belakang ke arah gue. Dan seketika Mela pun terkejut dengan apa yang dia lihat di belakang gue. Astagfirullah. Sambil menghela nafas, Mela pun memalingkan mukanya lagi ke depan. Ternyata Mela melihat sosok kepala yang sedang menempel di keril yang gue bawa. Lu kenapa, Mel? Gak apa-apa, Man. Yang kuat ya lu di belakang. Jangan tengok kanan kiri. Apalagi lu nengok ke arah belakang. Namun seperti ada yang mengikuti, pantat Mela yang asoy geboy kini tak mampu memberikan damage ke diri gue. Dan dengan penasaran, gue pun maksain diri untuk melihat ke belakang. Dan gak ada apa-apa. Tapi ketika gue kembali menghadap ke depan, sosok kepala itu berada tepat di bawah kaki gue. Dan saat itu ketendang oleh gue ke arah semak-semak belukar. Dan dengan cepatnya gue pun berlari ke arah Mela. Mel, gue nendang apa ya tadi? Perasaan gak ada pohon kelapa deh. Istighfar sayang, istighfar. Jawab Mela memaksa gak mau menyikapi pertanyaan gue. Selama perjalanan turun, gue berharap gak banget deh ketemu sosok lontong di mari. Soalnya gue paling anti sama sosok tersebut. Tapi alam kadang tahu apa yang kita pikirkan. Terlintas jangan sampai makhluk lontong ada. Namun secepat itu dia mejeng di arah kanan gue. Hah, sensitif amat sih ini makhluk. Kepikiran dikit aja langsung gas di pinggir gue. Namun gue gak mau diperbudak rasa takut yang terus berkelanjutan. Upaya demi upaya udah gue lakuin. Sampai-sampai gue anggap lontong itu sebuah ketombe yang kecil dan mengganggu. Waktu pun berjalan. Singkat cerita, akhirnya kita pun sampai di pos 4. Eksistensi makhluk halus di area ini masih tetap sama, di mana kami semua bisa dibilang sudah terbiasa. Pokoknya be aja lah. Dan setelah selesai istirahat, kami pun mulai melanjutkan perjalanan turun. Dan sambil berjalan, gue pun selalu memikirkan bisikan tentang janin tersebut. Jujur, gue mikirin Mela. Masa iya sih? Emang iya gitu? Kayaknya enggak deh. Terus gue kepikiran hal tersebut. Dan selang 30 menit berjalan, tiba-tiba Mela pun tertawa terbelalak. Dengan sigapnya, gue pun langsung memegangi dia. Gue khawatir dia berlari ke sana kemari. Saat itu suaranya berubah. Matanya pun tajam memandang kami semua. Dan sambil berucap, tinggalkan janin itu di sini. Sontak semua orang saling memandang satu sama lain. Ya,
Heran, janin siapa yang dimaksud? Tinggalkan janin itu. Sambil tertawa, Mela pun perlahan sadar. Gak kerasukan aja nih cewek udah serem, apalagi kerasukannya tadi. Dan saat itu, mungkin Bang Buluk lelah dengan semua ini. Lagi dan lagi, dia pun harus membedah misteri di antara kita semua. Siapa yang hamil? Sentak Bang Buluk menanyakan kepada kami. Gue gak punya kolongan bang, buat brojolin tuh bayi. Jawab gue. Tapi Bang Buluk memandang ke arah Mela dengan serius. Karena yang dia tahu, satu tim ini hanya gue dan Mela yang menjalani hubungan. Mel, jujur,